Bintang lo apa sih Capricorn? Capricorn. Sama. Kita tuh emang udah ditakdirkan bareng. Ngapain bareng sama gue? Nah, gue sekarang mau tanya, kenapa se-ekstrim ini perubahannya? Karena Lo pertama kali kehilangan keperjakaan lo tuh umur berapa? Pertama kali tripping. wajib tripping. Tolong dijelaskan dulu arti tripping. Mungkin belum nggak tahu. itu? Sekarang penutupnya lu cerita perjuangan lu sembuh. Struggling apa gue? Iya. Se-struggling itu gue. Gue nyesel pacaran sama lu dan nikahin lo. Karena lu culun. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo guys, udah lama banget kita nggak halu ya. Maksudnya udah lama kita nggak belanja di marketplace atau di online place. Cuma mau ngingetin aja, kalau belanja di marketplace atau di online place, pengirimannya pakai apa? Pastinya pakai Si Cepat Halu dari Si Cepat Express. Ongkirnya murah, cepat sampai, cuman 1 hari sampai di tempat tujuan. Nah, makanya kalau mau yang pasti dan nggak bikin halusinasi, pakai Si Cepat Halu dari Si Cepat Express. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali lagi sore ini di Ngaso, ngobrol santai sama tukang bakso. Sama Ari Lasso dong. Sama Onat. Ini tokoh yang tokoh. Gue panggil lu apa ya? Tokoh atau sosok? Sosok aja lah. Tokoh mah lu lagi. Sosok Aja. Pertama yang mungkin belum kenal deket, tapi ngajakin collab dan gue juga suka collab dengan dia. Karena banyak hal yang gue rasa menarik dari dia. Menarik banget. Gue tuh menarik ya? Background kita sama, at least. Sama. At least. Endingnya beda. Kita udah jalanin protokol, gue barusan swab juga untuk sebuah acara TV, dia juga berantigen. Jadi kita juga masih berjarak nih 1 meteran. Berjarak, benar. Apa kabar Nat? Gue baik banget. Sehat ya? Walafiat. Nggak dapat arisan? Enggak. Belum. Jangan sampai ya? Jangan sampai. Lu udah dapet ya? Udah. Udah banget. Udah banget. Arisannya tepat. Tuhan hebat. Ngasih gua hadiah arisan di ulang tahun gua. Sumpah lo? Iya. Oh, itu arisan di ulang tahun lo? Pas. Bintang lo apa sih Capricorn? Capricorn. Sama. Kita tuh emang udah ditakdirkan bareng. Ngapain bareng sama gua? Maksud gue berarti kita udah kecocokan. Lu tanggal berapa? 4 Januari. Capricorn banget lu. Lu? Gua 17. Oh, pantes. Happy birthday. Happy birthday to you too. Iya. Emang Umur berapa? Capricorn gue 30. Tapi kenapa lu tadi ngomong gue 37, 36? Gue gak setua itu lagi. Iya, lu harus bangga dong. Berarti gue ketuaan dong. Bukan, maksudnya bangga bahwa lu tuh punya karisma. Masih susah ngomong. Masih goblok. Iya. Ada cerita lucu nih, Nat. Apa sih? Jadi gini, Nat. Gua itu tahu lu. Jadi di sebuah tahun 2000-an awal atau 2000-an pertengahan ya. Zaman lu Killing Me Inside ya. Itu tahun berapa yang lagu lu yang ngetop banget yang apa? Biarlah. Itu tahun berapa tuh? 2010, 11. Saat lu belum seperti ini. Belum. 2011-an. 11. Itu gue dikirimin sama Dani High. Oke. Dani, tahu kan Dani? Gua lihat dia, inget lu suara lu zaman-zaman Dewa Awal gitu. Lu kan melengking. Tinggi banget gua. Gua dikirimin. Band apa nih? Ya kalau kata anak sekarang band pop punk. Popang. Gua dengar, Killing Me Inside. Kebetulan anak gue yang paling gede dari bini gua itu menyimak beberapa lagu lu lah. Oke. Jadi gua udah Remaja soalnya. ya, terlupakan lah setelah itulah. Iya. Dan kemudian gua nonton kontennya lu di Deddy Corbuzier. Oke. Ini penanda lu panjang umur nih. Gua terus di mobil lagi, kita habis syuting dari tempat Raffi ya. Lu nonton nggak kemarin yang lu ngebahas Gisel ya? Waktu itu lu ngebahas Gisel. Gua nanya di mobil, gue nyetir kan nama tim gitu. Kan nama Andra juga ya. Onat tuh siapa sih? Gue bilang gitu kan. Iya. Ini Andre Hanusa kan ya? Bukan. Andre Taulani. Iya. Kurang sih dia. Onat tuh siapa sih? Onat yang mana? Kata Andra. Itu loh nih. Gua klik yang di Dedi nih. Loh. Terus dia jawab, manajer gue, ini tuh bos, vokalisnya Killing Me Inside.
Kok bisa beda gini? Beda. Kok beda banget gini? Dan tau nggak? Setelah itu lu ngubungin gua. Oh pas banget dong. Serius, 2-3 hari kemudian. Oh berarti tek 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 ya? Iya. Tuh. Nah gue sekarang mau tanya, kenapa se-ekstrim ini perubahannya? Karena I was a junkie in that time. In the time. When you watching me in Inbox dahsyat 2011. Iya, yang lu kurus, yang kalau lu manggung pakai baju lu buka gitu. Celana lu cingkrang gitu. Iya. Jangki dalam arti heroin gitu. No. Kalau heroin zaman lo. Kan beda umur. Apa nih? Beda tahun. Math. Math dong. Beda umur, beda substance dong. Apa? Beda generasi kan. Kalau di zaman gua udah nggak ada yang lu Tapi alami. kan ketika itu kan lu belum tatoan sih macam. Tato ada dikit satu gitu, belum yang se-ekstrim ini. Di zaman perubahannya tuh kenapa lu tiba-tiba berubah begini itu? Karena Itu ekstrim banget lu you name it ya, semua pemain band yang punya perubahan gitu atau punya itu nggak kayak lu perubahannya, nggak se-ekstrim lu. karena menurut Lu cerita dong. menurut gua ya karena gua tuh memulai meniti karir gua kemudaan. Meniti karir ya. Jadi waktu gua di Killing Me Inside gua terlalu muda. Umur Umur 18-19. sama lah kayak gue starting Sama kan? Dewa ya. Oke. Terus gua kuliah di Malaysia. Oke. Jadi I was fucked up in Malaysia. Bukan di sini. Katanya Malaysia tuh bersih banget. Katanya. Ternyata tidak. Oh, Ternyata dia lebih ternyata. bebas. Dia lebih bebas dari kita. yang bener loh. Beneran. Gua tuh Gue ke Malaysia berkali-kali itu Gua tuh- tidak pernah ada loh cerita-cerita begitu. Kalau saya kuliahnya dulu tuh kalau di sini tuh kayak UPH. Jadi di ujung banget. Kan UPH tuh di Tangerang ujung Karawaci. Karawaci. Gue dulu di Lim Kwak Wing. Jadi itu kayak kuliah desain music. Dia tuh ditempatin di ujung banget. Jadi kita tuh kalau mau party, mau ancur-ancuran hanya di situ. Jadi kita kalau kita nggak bisa Distrik ke- hancur lah ya. Distrik hancur. Di situ gue mulai mengenal kalau di zaman gue ya, ya ecstasy, mad. Oke, ya, Kalau oke. zaman lo kan udah beda. Udah gue belum pernah nyentuh itu. Makanya nanti gue tanya deh ya. Iya. Ya udah dari situ gue di DO, gue ke Jakarta ngeband Di apa? lagi. Di DO, drop out. Di DO. DO, drop out. Kebanyakan party. Iya. Gue di drop out. Ya udah sampai Jakarta, ternyata Killing Me Inside-nya bikin lagu Biarlah. Tiba-tiba it's getting bigger di TV Iya, di iya, ini ya di udah. mana? Gue mutusin buat jadi anak band aja deh gitu. Jadi bukannya lu bikin Killing Me Inside dari awal enggak ya? Lu langsung ditarik gitu. Enggak. Lu awalnya ngebas ya. Gue ngebahas di awal karena kita tuh dulu cuman band indie yang cuma main di gigs, Betul, gigs kecil betul. yang bayaran begitu. Pensi-pensi. Ya udah kata bapak gue nggak ada duitnya lu ke Malaysia kuliah. Oke. Oh, sebelum itu udah mulain. Udah mulai. Oke. Tapi hanya terkenal di Jakarta di kalangan emo popang itu doang. Imo Popang. Oke. Abis itu gue dikuliahin di Malaysia makin hancur. Karena kan gak ada orang tua. Ya. Isinya juga anak-anak Jakarta yang caur-caur. Loh, di sana isinya anak-anak Jakarta. Iya, yang kuliah di situ, yang paling bandel, yang paling megang ya anak Jakarta. Oke. Anak Malaysia ini mah culun. Culun. Justru anak Jakartanya berandalan. Nah, gue bermain di kalangan berandalan. Oke. Dan baru mengenal. Gue sempat mikir, itu apa sih, pil apa sih gitu ya. Masa makan satu pil bisa joget 7 jam, gue makan 7 jam. Enak ya? Udah lagi 7 jam. Begonya 2 hari. Begonya 2 hari. 2 hari. Terus, Enaknya jam ke 8 seterusnya lebih enak lagi. enak banget. Setelah mah nyesel ya. Tapi abis nyesel tidur lagi. Terus gue cobain mat. Enak. Saat itu doang. Besoknya makin goblok. Iya, makin itu lebih panjang lagi, Lebih panjang lagi. Ya udah Dan akhirnya itu- bapak gue mulai, kok lu nggak pernah masuk, dikirimin surat ke rumah, udah balik ke Jakarta lu anjing ngabisin duit gue doang. Kan mahal juga kan ke Malaysia. Iya. Balik ke Jakarta, udah gue ngeband aja deh Pak, kayaknya ini mau dunia gue. Begitu gue ngeband ya, lumayan lah, si Biarlah itu lumayan booming dan booming, jadi duit. gua rasa itu booming. Di Booming. tahun itu booming ya. Dan tahun jadi itu. duit dan ya udah. Tapi gue belum bisa meninggalkan habit gue yang di Malaysia. Oke, keterusan. Keterusan, Makin makanya ada gua- duit. Iya, iya dong, anak kecil megang duit kampung kan. Ngapain lagi? Ngapain lagi? Paling beli kaos band sisanya. Sisanya hancur-hancuran. Kurang lebih sih cerita gue kayak gitu. Itu gue panjang juga tuh, 7 tahun gue terjebak di situ. Sampai akhirnya lu berarti 7 tahun sampai 2019-an ya? 18 lah. 18. Lu 18. keluar tahun? Gue keluar tahun 2016. Itu pun dikeluarin. Mulai tuh manggung jam 6 Dikeluarinnya pasti ngaco lu pasti. Ngaco.
ngaco. Ngaco pasti. Gue sampai sekarang juga nyesel, ya Dan emang gue layak buat dikeluarin. Tadi gue nggak terima. Sama. Kan gue yang bikin, gue yang gedein, Iya, gue iya. yang terkenal. Kenapa gue yang dikeluarin? Ternyata emang gue ngaco sih setelah Ya, gue juga menyadari saat itu gue dikeluarin, ya wajar gue bilang gitu. Wajar. Lu tau nggak? Tapi awalnya lu nggak terima ya? Enggak, gue udah ngilang. Gue ngilang duluan baru dipecat. Oh lu ngilang dulu? Karena bini gue hamil. Oke. Gue menghilang Surabaya. Tapi untuk pesan teman-teman ya, tapi pesan buruk ini bukan pilihan loh ini. Bukan pilihan loh, ini gue cerita aja. Bener. Sebenarnya yang lebih menghancurkan tuh math. Daripada Daripada yang gue pakai dulu. serius loh? Yes. Kenapa? Gue pakai dari 93 sampai 98. Hah? Itu gue sakau segala macam, gue disiplin, tetap manggung, tetap datang latihan. Oke. Tapi begitu math tuh hancur. Nggak, ntar lo deh. Bener. Tapi mat sama yang lu pakai kan sebenarnya Itu dari tingkat kecanduannya dan segala macam jauh lebih berbahaya yang gue pakai dulu heroinnya. betul. Tetapi otak kita waras. Oh ngerti. Otak kita waras. Nah, Walaupun ini waras. Iya gue begini. Tapi maksudnya gini, gue dalam keadaan sakau berat. Itu gue tetap datang ke panggung. Gue tetap datang ke preskon. Gue tetap datang promo. Tapi Oke. ketika itu masuk Matt, itu gue bisa manggung pun bisa nggak datang. Oh berarti Matt lebih jahat. Gue bilang ya, Lu bilang ya? kesini ya. Iya. Badan sih kayak sehat Iya, ya. nggak ngurus kayak gini. Nggak apa-apa deh ntar. Iya. Ya ada perasaan itu kan. Iya, iya. Ini nih, alah nggak apa-apa gitu. Oke. Itu jahat ya? Jahat. Gue akhirnya gue keluar dari Dewa segala macam itu sebenarnya lebih karena math sebenarnya. Oh gitu. Iya. Gue baru tahu nih. Lebih karena math. Jadi jangan ya. Kids don't do karena drugs. belum tentu semua orang kayak gue sama dia bisa lolos loh. Benar. Ini perjuangan keras. Jadi lu jangan nyoba-nyoba biar keren kayak dia untuk terus nge-math dulu jangan. Enggak. Jangan. Jangan dilihat sekarang ya. Enggak, tapi ya sih menurut gue jahat. Nah. Itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Dan mengaburkan yang pasti dan memastikan yang kabur. Iya. Iya. Itu apa sih yang diserang? Setelah lu kan sekarang udah sober lama banget nih. Lu jadi orang sehat, keluarga lu bahagia gitu. Dia yang nanya lo Iya. sekarang. Gua juga selalu penasaran karena deep down tuh kayak emang jahat ya. Lu ngerti gak sih? Nanti tempat lu lah. Ya tempat gua. Nih gue tanya sekarang nih. Lu, gue bilang perubahan lu yang ekstrim ini sampai ke profesi. Yes. Iya kan? Yes. Lu udah nggak bisa dibilang lu masih merasa sebagai anak band? Gue bikin band baru Oke. namanya Liong dan cukup oke. Cukup oke. Cukup oke. Income gede mana? Ini kan pertanyaan gue dari pertama karena ada seorang vokalis band yang gede di tahun 2000-an akhir 2000-an pertengahan yang sampai meninggalkan band dan kemudian lu jadi begini loh sekarang. Oke. Itu ekstrem loh. Ekstrim. Oke. Gua kan jadi begini gara-gara pandemi. Sama. Oke, jadi sebelumnya income gue itu ya tetap dari band. Tetap dari band. Yang benar. Benar. Jadi oke, sebelum dari Sponsor band. lu banyak gue lihat. Oke, sebelumnya tuh gue tuh sempet di net TV. Oke. Jadi gue di Tonight Show, orang mulai mengenal gue, dia tuh lucu juga ya. Serem-serem ngondek tapi lucu. Orang mikir gitu. Ngondek tapi Iya, kok tatonya sampai muka tapi bercanda kayak cewek ya. Itu awalnya. Iya. Terus gue tuh sama Sebelum gue tanyain ngomong sendiri Iya, dia. duduknya begini. Mungkin gara-gara Tonight Show itu orang banyak mengenal gue secara global. Tadi gue anak band, and then gue deket sama Vincent Desta, main film. Judul Pretty Boys dulu. Oke. Dari situ mulai membuka jalan Iya gue gua. tahu film itu. Di situ mulai membuka jalan gue kayak oke, band tetap nomor 1 kalau gue karena emang darah gue musik. Habis itu gue bikin band namanya Liong, sama gue tuh sempet nge-DJ juga. Nah, Intinya musik lah ya. intinya musik gue masuk. Core lu, jiwa lu ya. Iya, itu core gue. Tapi karena banyak orang yang bilang, lu tuh lucu bego, lu tuh lucu ya lagi. Akhirnya udah yuk coba kita sempat dikontrak sama Oke Bos juga sama Raffi. Oke. Karena Vicky Prasetyo ketangkep. Ya kan, dia ketangkep. Jadi lu tuh khusus menghentikan kasus-kasus lah ya. Betul, pemain cadangan. Oke, orang Super sub. Super sub, ya kan kayak soldier lah kalau di bola. Lu kan Liverpool ya katanya? Ya kayak inilah, kayak Jota kalau Iya, Liverpool. ya kan. Oke, dari situ tiba-tiba gue masuk ke dunia film. Oke. Gue dikontrak sama Falcon. Oh. Akhirnya gue bermain film di situ, 1-2 film lumayan. Oke. Jadi memang lu punya bakat. Jadi bukan sebuah keadaan aja yang bikin lu begini. Tapi memang lu bisa melakukannya ya.
Bisa nggak sih? Bisa lah gue rasa. Bisa ya? Bisa. Tapi gue pikir tadinya lu tuh bener-bener sudah memutuskan di dunia lu tidak di panggung musik, lu tuh bener-bener udah kayak di TV, kemudian digital. Digital tuh ya macam-macam ya, lu influencer segala macam. Dan gue lihat, gue sempat survei meskipun kita belum saling follow ya. Betul. Follow-followan yuk. Abis kita follow-followan dong. Iklan lu kan, kondom gitu-gitu kan. Yes. Yang terakhir ya kalau nggak salah. Kondom. Karena lu yang udah rusak kan image-nya. Kalau nggak kondom, rokok minuman. Nggak harus rusak dong. Nggak harus rusak lagi. Justru edukasi. Justru orang dengan kekuatan dan kesehatan yang prima yang dipilih. Oh betul. Betul sekali. Padahal tidak seprima itu ya. Hanya bentuknya aja seprima. Nah ini, gue ada beberapa pertanyaan tentang lu ya. Yang gue pengen gali dikit aja masa zaman dulu lo. Ketika gue tahun 90-an, lu kan anak band tahun 2000-an. Gue baru lahir tuh. Iya ternyata ya. Ternyata. Dewa 92, Kangen itu lu lahir tahun 90 ya? 90, dan gue masih bawain lagu lo kalau di panggung kadang-kadang. Jadi kalau gue main set DJ, 1 jam tuh ngebut. Begitu gue kasih yang santai, gue kasih lagu Kangen. Makanya begitu gue ketemu lo gila. Gue ketemu, beneran ya? Beneran. Jadi sekarang tuh di dunia perkelepan, gue tuh sebulan bisa manggung 12 kali ya Beb ya? Lu bayangin sebulan. Beb ini siapa Beb? Beb ini istri gue dan manajer gue. Jadi setiap kita manggung di 12 kali itu, yang membedakan gue bermain DJ adalah gue selalu membawakan lagu-lagu lawas. Untuk mengistirahatkan. Lu selipin ya? Gue selipin. Oke. Gue selipin sama lagu lu. Dan gue ketemu lu kan anjing. Jadi kayak orangnya lagi nih. Ya ini orang yang biasa aja kan? Enggak lah, lu tuh gila lagi. Segila apa zaman itu? Gue spesifik nih nanya. Oke. Tadi Drax udah cerita. Yes. Segila apa lu tentang, ya terus terang aja lu, zaman itu lu keren lah, cukup keren ya. Grupis segala macam. Yes. Gila nggak zaman lu? Gila lah pasti ya. Wah gila. Gila ya? Gila banget. Yang gak jauh sama zaman lo. Standar itu standar. Zaman gua nggak. Kenapa? Zaman kita belum. Apa nih? The drugs, Grupis kan kita ngomongin grupis ya. Oh segila itu. Segila itu. Segila itu. Di zaman lu. Di zaman gue 2000-an 10-11 tuh kalau lu udah masuk TV, wah kayaknya tuh lu rockstar banget. Itu penipuan ulung seorang anak band. Seolah-olah lu bandel. Apalagi gue tuh gede di umur gue yang masih 21, yang masih tolol kan. Tolol banget. Udah on drugs, you got a girls, what else? Lu ngerti gak lu? Jadi kayak, itu umur gue, tapi itu umur gue yang paling gue sesalin sih. Seandainya di umur itu gue tidak melakukan itu dan lebih sober dan lebih pintar, mungkin I'm getting bigger. Enggak. Enggak? Oh enggak ya? Itu perjalanan hidup orang memang harus begitu. Oh emang harus jebur dulu? Iya, bukan. Maksudnya yang lu laluin itu yang membentuk lu jadi lu sekarang. Nggak bisa lu menyesali dulu, kalau nggak gini gue akan... Nggak bisa, Nat. Oh, nggak bisa, Nat. Oke. Kayak Deddy Corbuzier gitu. Menyesali jadi sulap gitu. Kenapa nggak bikin YouTube dari dulu gitu. Nggak bisa juga. Oh itu perjalanan hidup seseorang? Iya, jadi kayak gue gitu. Nggak bisa menyesali, aduh tahu gitu gue dulu gitu. Masih di Dewa gitu ya? Nggak bisa. Oh, ngerti gue. Iya. Kalau lu nggak begini, mungkin lu nggak ketemu bini lu yang cantik ini, yang baik, yang bisa ngerti kerusakan lu gitu kan. Oke. Kalau gue tidak mengalami itu? Iyalah, belum tentu perjalanan hidup lu ke sini. Kalau lu culun terus gitu, mungkin masih terjebak di Killing Me Inside. Iya dong. Iya juga. Iya loh. Nggak ada yang bisa disesali dari hidup itu. Oke. Lu pun mengalami itu dong? Gue ngalamin itu setelah banget. Lu pikir, tau gitu gue dulu nggak gini. Lu malah nggak gitu? Lu malah bersyukur dong? Gue bersyukur banget. Akhirnya gue jadi orang yang mandiri, gue jadi produser buat diri gue sendiri, gue melakukan apa yang gue lakukan dan ya gue bisa ngomong gini, lu bisa ngomong gini, gue bisa ngomong gini tentang lu mungkin karena kita sekarang di posisi yang lebih baik ya. Tapi di posisi lebih baik itu berarti kita nggak bisa sesalin. Kecuali lu sekarang nyungsrep di bawah jembatan. Itu baru. Nah baru nyesel. Oke. Iya dong. Gue sebelum tidur selalu berpikir, aduh seandainya gue dulu nggak gini, malah sebenarnya itu perjalanan hidup ya. Iya dong. Kalau gue dulu nggak gitu, belum tentu gue sekarang kayak Iya, belum tentu ketemu gue. Benar. Belum tentu gue. Bener juga ya. Nah ini pertanyaan gue sekarang. Ini lagi ya, gue naik lagi nih. Iya. Lu tadi belum jawab loh. Apa? Duitnya gede mana? Musik sama sekarang lu di digital? Sekarang pandemi. Enggak ya, overall. Oke. Gede mana sih Beb? Setelah kita dulu ngeband gila-gila. Ngeband dan menjadi tokoh digital sekarang. Digital ya. Digital lagi emang naik sih. Even gue bisa ngomong film ya. Oke. Gue bermain film di sebuah PH besar tetap gede yang digital. Cuman karena
gue tuh pengen banget ngolah apa sih yang gue bisa. Tadi gue main film tuh terpaksa. Aduh, males deh gue. Kalau anak band Ngomong males deh gue nya gimana? Males deh gue. Males deh gue. Emang gitu ya, emang bawaan dari lahir. Mungkin gue. Gue tuh pertama kali main film tuh kayak ini syuting 3 minggu. 3 minggu tuh which is 21 hari. Lu nyuruh gue datang jam 7 pagi. Pulang jam 3 pagi. Jam 10 gue standby. Ya. Kalau mau sombong itu duit bisa gue dapetin cuma 3 panggungan. Betul, ya. Sebenarnya. Dengan segala riders yang dipenuhin. Udah rider sejam. Lu mau apa Indomaret bisa dipindahin tuh kan. Kalau Datang cuman kira-kira setengah jam sebelumnya. manggu saling juga orang Nggak udah seneng. apa-apa, ya. Tapi ternyata film itu membuat gue jauh lebih dewasa. Menghargai waktu gitu ya. Iya, menghargai waktu, menghargai corona juga kita pakai dulu yuk. Tim ya. Tim, benar-benar. Iya. Menghargai PH yang percaya gue, membaca skrip. Kan gue goblok ya. Gue tuh nggak karena kebanyakan dulu ya. Gue skip. Oke. Jadi efeknya tuh mungkin 10 tahun kemudian nih. Oh jadi goblok ya. Baru ngupload skrip lupa lagi. Lupa lagi. Wah udah brain damage nih kayaknya. Brand damage. Brand damage. Pink Floyd. Brand damage gitu. Jadi setelah gue bermain film 1, 2, 3 film, justru gue mengenal orang-orang yang emang berada di industri itu sangat passion ke situ, menghargai waktu, menghargai skrip, menghargai teman, nggak boleh telat. Oh gue malah jadi belajar hidup dari film. Dan akhirnya gue mutusin, oke, kita kontrak 7 film tahun ini. Oh gila. Beneran gue. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Semua udah selesai tuh 7 film. Berapa film? 3 ya? Baru tahun 4 karena pandemi. Tahun ini 4. Jadi, cuman bulan depan gue mau syuting lagi 4 film lagi. Kenapa gue ngotot nanya itu jadi contoh yang baik untuk teman-teman kita Yes. anak band yang mungkin sekarang sedang ini situasi yang paling tough ya buat anak band. Oh banget. Nah, makanya Tough. gue pengen nanya itu ke lu supaya mereka anak-anak band itu juga terpacu bahwa jangan gengsi, jangan sok kita itu raja di panggung tapi tidak mau memulai sesuatu lagi dari bawah karena culture di luar panggung yang kita anak band tuh manja loh. Anak band tuh Manja loh. itu nih gue goblok tau gak lo? Manja Anak lo. band itu udah paling goblok kalau kata Iya. gue. Udah dilayanin, Iya. diajak foto. Ngambek kalau Ngambek, nggak ya kan? ada yang nggak terpenuhin gitu. Nah, Itu, dan kita terbiasa bertahun-tahun kayak gitu. Jadi begitu ada yang PR, ngapain skrip? Even itu bikin YouTube aja menurut gue apalagi PR. pandemi, bikin YouTube mikir sendiri. Itu loh, bikin YouTube tuh mikir loh. Ini bisa nih tuh buktinya. Iya kan? Bisa. Lu Bisa. Lu kok juga main sih? Gua aslinya gara-gara emang basicnya otak gua nggak bisa berhenti. Oke. Jadi begitu pandemi, gue bilang it's gonna be long. It's gonna be long. It's gonna be long dan gua nggak tahu. Dan sejak itu gua nggak pernah posting foto manggung satupun. Kenapa? Di Instagram gua. Gua merasa harus move on ke depan. Oke. Begitu pandemi, bener-bener gue lihat seluruh dunia begini-begini, kayak ini bakalan lama. Ngapain ya? Gitu Oh lu kan. di posisi itu ya? Iya. Oh lu mikir? Ya sekarang sebulan 10, Oh, lu tuh 12 kali Lu manggung. tuh Capricorn sih ya, gue ngerti. Iya. Capricorn tuh emang selalu gitu. pengen mempersiapkan. Memikirkan. Yang lain mikirin nih orang apa sih? Kita Iya, mikir. Kita mikir, Padahal detail-detail sampai bentuknya kayak dipikir nggak mikir. rese. Karena orang, ini ribet banget sih ini orang. Iya. Capricorn itu ribet. Ribet. Capricorn ribet kan? Ribet, iya. Tapi pintar loh dia tuh. Enggak. Safety player iya Safety, sebenarnya ya, yes. mempersiapkan semuanya. Jadi akhirnya ya udah. Yuk kita coba jalanin YouTube. Kok teman-teman banyak yang support, banyak yang ngajakin collab karena unik gitu. Iya. Gue tiba-tiba ke digital gitu. Februari itu masih 200.000 ya, Gem. Yes. Tiba-tiba dalam bulan Juli itu gue 1 juta. Cepet Ya banget. collab sama ya diundang Dedi lah tiba-tiba Andre Taulani lah, Raffi gitu-gitu deh ya. Sementara teman-teman band waktu itu belum ke situ. Jadi gue sulit untuk bikin obrolan kayak gini dengan teman-teman band gitu. Banyak yang di rumah. Gue tapi tetap rekaman, gitu. Ya udah akhirnya gue bikin dan gue pengen apa ya? Moral story-nya itu jangan malu lah kita memulai sesuatu gitu ya. Ya, Asal selama itu nggak menyerang orang kan itu gitu. moral story. Nah, moral story. Nice. Nih, buktinya dia Yes. anak band bertato banyak, Yes. sukses dan pendapatannya lebih gede daripada ngeband. Iya. Udah ngomong tadi. Lagi di pandemi. Lagi di pandemi. Gue tadi mikir nih kalau nggak pandemi semuanya jalan juga bubar sih waktu. Manggung ada, nge-host ada, digital ada. Cuman Lu nge-host juga ya? nge-host juga gue. Nge-host juga. Gue juga. Ya makanya yang bener kata lo sih. Kadang-kadang orang mikir ngapain sih main YouTube alay deh. Itu anak band tuh biasa tuh. Ah, Enggak rockstar deh. Ah, Enggak oke deh. Cuman ya
sebenarnya kita bisa bikin YouTube yang tetap kita aja sih. Benar. Gue juga nggak pengen ikut-ikutan main jadi kayak YouTuber yang tau nggak sih lu yang batasan alay dan enggak itu kan sebenarnya kan juga nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Nggak jelas juga. Nah, nggak jelas. Benar, Nggak jelas. benar nggak jelas juga antara gini. Apa yang gue buat kemarin kan sempat gue diserang legend jadi alay gitu. Oh, lu sempat diserang? Oh iyalah, pastilah. Nggak, Ari Lasso masih diserang sih, ini Ari Lasso loh. Beneran, gue punya haters gara-gara gue YouTube. Kenapa ini Ari Lasso? Tetapi subscribernya naik kan aneh kan orang kan. Oke. Oke, akhirnya ya gue berhenti gitu, coba kita bikin yang serius gitu ya. Gue ngobrol. Walaupun seriusnya udah bubar ya? Serius itu belum bubar. Oh belum? Belum. Oh belum? Vokalisnya keluar. Oke. Tapi ketika gue bikin yang serius, Bang, bikin lagi dong yang kayak kemarin kan anjing. Iya. Bikin dong yang kayak Andre Taulani gitu-gitu. Waktu lu bikin itu banyak haters. Iya. Begitu lu serius, sudah balik lagi. Iya, sudah baik. Mereka maunya apa? Mereka maunya apa? Sampai akhirnya gue dapat acara TV kan di Trans 7 dua acara selama pandemi. Jadi gue bikin Ari Lasso and Friend. Betul, sama satu lagi ada show sama Ada show. Andre Taulani. Yes. Jadi pandemi ini ya sebuah perjalanan yang unik buat gua gitu loh. Yes. Nah, buat lu gimana pandemi ini? Sampai titik ini udah hampir setahun loh. Buat lu apa nih pandemi? Bencana atau berkah justru? Susah. Jujur Jujur ya. Iya. Pandemi ini menurut gue changing situation di psikis gue. Jadi sebelum pandemi gue jadi anak band Purely. Oke, DJ, ngeband, nge-host yuk. Tiba-tiba pandemi malah menjadi digital content dan influencer yang tadinya gue tai-taiin. Waktu gue jadi anak band. Kualat gue. Najis banget gue. Najis banget sih, ini apaan sih? Tiba-tiba gue kemakan omongan gue sendiri. Cuman yang gue terapkan emang kalau bisa bikin YouTube jangan jauh-jauh dari elu. Yes. Jangan ikut kanan kiri. Kita tidak bisa, kita tetap harus jadi diri kita. Itu. Cuman ya pandemi kalau bilang berkah apa enggak buat gue. Berkah. Berkah pasti, gue tahu. Iya kan? Cuman gue takut ini berkah kayak gitu. Berkah karena gue bisa changing situation. Oh ternyata gue bisa melakukan hal yang lain dan diterima. Dan ada duitnya. Tuh, ini moral story lagi. Iya, dan itu gue lagi married, lu bayangin nggak? Tahun berapa lu married? Kita berapa? 2000 baru married. Gue tuh bisa married berarti 2019 akhir ya? Akhir. Oke. Tengah. Oke. Tengah. Bener, 7 bulan habis itu pandemi udah Februari ya. Anjing bini gue makan apa ya? Muter otak, dapat film, dapat YouTube, dapat jadi influencer. Di YouTube dapat iklan macam-macam. Macam-macam. Dari YouTube nyamber ke Instagram dan begitu kita total 1 tahun, misalnya, gue ingat banget tuh. Pandemi itu Maret ya, mulai gila. Diumumkan Maret. Tapi sebenarnya sih dari Januari udah ada lah. Udah ada. Tapi tuh. kita Januari Februari masih manggung ya, Beb? Masih. Gua manggung terakhir 11 Maret, gue ingat banget. Sama. Kita 9 Maret. sama. Begitu Maret ke Desember kemarin kita ngitung duit kita, kok lebih banyak ya? Yang keras ngomongnya. Begitu kita bikin YouTube, bermain Instagram, kok lebih banyak daripada ngeband. Itu kenapa ya? Gue nggak tahu deh. Tapi jujur lebih banyak kalau gue. Ini gue sok bijak nih. Situasi sulit itu adalah berkat buat orang-orang yang berpikir dan mau kerja keras. Emang iya? Iya. Situasi Sulit. Itu buat orang-orang yang basicnya pinter. Bukan pinter dalam arti smart ya, yang mau berusaha. Pinter tuh relatif ya? Relatif pinter ya, maksudnya kreatif deh. Kita biar mau aman. kreatif, biar Kalau aman. pinter bilang so pinter, ya kan? Itu emang berkah. Berkah ya? Itu kenapa gue pengen gali ini yaitu, teman-teman jangan pesimis. Yes. Teman-teman nyampe, ini masih akan lama lagi. Serius nih? Kayaknya ya. Kayaknya loh, beneran loh. Iya. Ini bakal jadi perjalanan panjang kita. Panjang. Sumpah lo? Iya. Even tahun ini nggak kelar. Enggak. Berarti kita masih di YouTuber dong. Untuk kita. Karena industri kita ada industri pengumpulan massa. Setuju. Benar. Masa kita main terus di depan virtual. Di green screen terus. Iya. Tapi masih ada dong green screenan. Kita sebulan pasti ada 1-2 kali. Cuman ya feel-nya tuh aneh banget ya. Manggung nggak ada yang tepuk tangan. Terus apalagi untuk suara begitu biasa seperti saya. Cut gitu ya. Selesainya gitu. Cut. Bener. Bukan tepuk tangan tapi bener. Cut gitu. Bener. Padahal vibes-nya anak band tuh ya di panggung dengan panggung banyak. Itu menurut lu masih sangat lama terjadi? Menurut gua tahun 2021 ini belum akan. Tidak akan mengumpulkan banyak untuk anak band ya. Untuk anak band ya? Yes. Sepak bola, untuk olahraga dan
musik kayaknya masih belum deh. Oke, yang berhubungan sama pengumpulan massa tuh nggak mungkin. Mungkin seperti acara-acara yang sangat internal di mana cuma 50-60 orang yang semuanya di antigen kayak super internal. Acara kan ada tuh, udah mulai ada. Oke. Itu mungkin terjadi, tapi itu juga kita setahun kemarin paling cuma 6, nggak sampai 10 ya game ya. Ya sedikit sekali ya yang acara yang ada penontonnya tuh. Sedikit sekali. Berarti kalau lu hanya mengharapkan setahun di situ, ya amsyong dong. Ya amsyong. Amsyong kan? Untung lah ada di digital. kita mau berusaha. Betul, kita mau berusaha. Dan mendapat jalan. Gue juga nggak nyangka sih, bener-bener nggak nyangka. Kayak misalkan gini, nah sekarang sih. Ini lanjut ke pertanyaan gini nih. Kenapa lu mau collab sama gue? Karena gue ngefans sama lo. Enggak, gue nggak bohong. Enggak. Gue nggak bohong. Gue tuh dengerin lagu lo. Ngefans doang? Ngefans aja, nggak apa yang ngefans, nggak. Gimana? Kan ada tuh orang ngefans, enggak. Gue menurut gue ngefans atau juga secara digital, secara konten menarik gitu menurut lo? Dua. Pertama, ya nggak dipungkiri kita harus cari orang yang di digitalnya gede. Menarik juga lah, menarik ya. Dan relate. Karena gue pernah mencoba collab sama orang yang gede di digital tapi nggak relate sama gue. Let's say siapa? Lutfi Adgaza, siapa? Lutfi who? Lutfi. Zaman dia lagi sebentar. Siapa? Yang mana? Lutfi yang ngomong apa dia? Anjay. Gue pengen ketemu tuh sama dia tuh. Zaman dia viral, gue undang. Iya pengen ketemu tuh gue. Dia tuh nggak pakai apa-apa bos, sober, tapi gesrek. Mendingan kita lebih jelas, ya kan? Itu kalau di zaman SMP, SMA mungkin yang tiap hari dipalak, digebukin tuh kayaknya dia itu. Dia tuh kayak SMA kalau lewat dipalakin, dipukulin dia. Iya dia ya? Dia. Lu collab sama dia? Gue pernah collab sama dia dan viewernya amsyong. Jadi gue berpikir, oh emang gak harus yang viral yang gue cari. Tapi yang relate sama kehidupan gue. Gua sama ya? Kenapa menerima mau collab sama lu gitu? Gue rasa, gue liat lah. Gue kemudian ketik lah Onat. Gue liat Instagram lu. Menarik kehidupannya, nggak jauh-jauh dari gua gitu, nggak jauh-jauh dari gua, dan gua rasa gua akan bisa menemukan obrolan yang baik yang bisa diambil orang pelajarannya gitu, bukan cuma sekedar mencari viewer. Betul. Ya viewer gede kita pasti happy. Yes. Tapi kalau kita ngelakuinnya kayak gue ngapain ya di sini? Itu nggak enak banget loh. Itu nggak enak. Makanya gue tuh collab tuh jarang loh. Itu aja orangnya. Orang itu serius. Oke. Beneran, Nat. Circle-nya itu. Iya, pernah gini gitu. Dia nih sering, nggak usah mas kata dia. Lu mau ngapain kata dia? Udah deh gue ikut kata dia deh. Iya. Bingung. Untung ada dia. Makanya hebat. Jadi Corbuzier tuh hebat. Hebat. Dia master of podcast. Master. Ya. Dia bisa nggak ada isinya pun kita tonton kadang-kadang. Kadang isinya juga apa. Iya. Tapi pas sehari dia upload 2 juta yang nonton. Dia hebat. Kan? Dia cara menghargai dan menahan diri, mengelola emosi terhadap tamunya itu pintar dia. Kalau kita aduh ini nggak bisa kayak gitu. Iya sama. Kayak kita kayak nggak usah deh. Daripada kita jahat mulutnya dia. Oh lu juga gitu ya? Iyalah. Lu takut ya begitu ngobrolnya nggak pas, nih orang apa sih? Iyalah. Gue pun juga kalau meeting sama tim YouTube gitu. Susah lah. Gitu. Nggak gampang. Takut nyakitin perasaannya walaupun emang harus disakitin. Ngomongnya nggak perlu juga takut nyakitin. Nggak perlu gitu juga. Takut nyakitin. Iya. Takut nyakitin perasaannya, ya kan? Bener-bener, gue mirip sama lo sih. Iya. Gue agak memilih. Gue juga kalau ngundang tamu itu aja. Gue sempet kok lihat beberapa lu yang ngobrol juga yang kemarin di mobil sama ada siapa? Ada David ya pernah ya? David Naif. Yes. David Naif pernah, benar. Gue juga suka banget. Tapi gue tau nggak gue lebih suka sama siapa? Si Cepat. Karena pasti apa? Ini ekspresif. Dia tuh, dan bikin kita nggak halu. Si Cepat. Cepat ya, gila ya si Cepat. Nat, obrolannya menarik tapi terus terang gue belum punya stamina yang besar, jadi gue mau bikin pertanyaan-pertanyaan singkat. Tapi lu harus jawab ya. Gue pasti jawab. Mungkin istrinya harus agak tutup. Gak apa, istri gue tuh open minded. Paling hampir rumah gue digebukin. Nih. Lu pertama kali kehilangan keperjakaan lu tuh umur berapa? SMA dong. SMA dong. SMP masih culun.
Oh, gue itu telat SMA bandel. tuh juga gila, gue juga telat, gue lah apalagi lah, gue telat bandel lah. Lu SMA? Ya di atas SMA lah gila. Oh, gue SMA kelas 2 lah. Oke. Mulai ngewe lah tuh. Mulai apa? Ngewe. Tapi kalau gue itu selalu ngewe sama mantan-mantan gue. Gue bukan tipikal yang jajan atau one night stand ya. Enggak. Karena lu bisa mendapatkannya ya dengan gratis ya. Gratis, karena emang gak punya duit. Enggak, karena emang gue dari dulu gitu sih, tipikal gue kalau pacaran 3 tahun. Gue bukan tipikal yang jajan-jajan gitu. Gue setia. Capricorn tuh setia lagi. Gue SMA nggak pacaran soalnya. Enggak. Kenapa? Sibuk. Semua pacar gue, gue semua pacar. Semua cewek yang gue taksir tuh pacarnya pasti kaya banget gitu. Serius lo? Iya, jadi kalah set. Jadi jajan. Kalah set. Enggak, gue SMA perjaka lah, gue SMA lah. Serius? Iya lah. Oh iya. Gue naik gunung sama ngeband. Gue naik Itu, gunung sama hobi ngeband. lu? Oh, Iya. laki dong. Iya, anak gunung gue. Iya, laki. Laki ya? Pertama kali minum? Angkol? SMA juga. SMA juga ya? SMA juga. Kelas 1? Kelas 2, kelas 3 lah gue memang gak minum. Cuman Minum gua nggak doang atau begitu- sampai mabok? Gue gak suka mabok. Even sampai sekarang pun gue kalau minum itu gue gak suka mabok. Oh. Gue tuh peminum yang sopan. Bini gue yang gak sopan. Oh, lu bukan peminum yang Tidak sopan. berat ya? Oh enggak. Tapi gue selalu setiap minggu, oke yuk kita minum yuk di sini, minum aja. Gue tidak suka minum yang sampai minum tuh buat gue melancarkan ngomong, biar nggak kaku, biar enak aja. Tapi dimulai dari SMA? SMA, gue sudah addicted sama minuman. Tapi biasa, addictednya lebih enak yang lain. Substance yang lain lebih menarik. Masa SMA lu udah substance? SMA sudah, cimeng. Iya cewek. Cimeng, anak SMA kan nggak ada duit. Sama 20.000 MG paling, juga sama udah. Doom ya. Sama bener, Iya, Doom sama Buti lah, Dumol, Aprazolam. Kalung Tamlet. dipakai, semua kalung Yoi, dipakai. pokoknya masih murah-murah. Gitu kalau. Saat itu murah. Saatnya sekarang mahal. Satu strip katanya 600. Iya. Gue kemarin ketemu temen gue lama bekas di rehab. Ketemu di mall. Rehab apa dia? Rehab heroin. Eh. Gue ketemu. Gue sembuh heroin itu 1 Juni 2001. Dan gue nggak pernah pakai sedikit pun setelah itu. Jadi ini gue mau ulang tahun ke 20 tahun. Gue sober dari drugs. Anjir. Dan sobernya bener loh. Bukan sober-soberan yang ini nggak bener, gue sober. Enggak, mas gue sober tuh lu sober in everything. Minuman. Oh, minuman nggak? Misalnya wine gitu masih dong sama bini lu malam-malam dinner. Gue rada bermasalah dengan minuman. Iya. Oke. Gue tiap hari minum. Oke. Gue tiap hari minum masih. Oh, tiap hari minum? Masih. Nggak apa-apa lah. Kan legal. Masih, legal. Everything tiap hari legal minum. kita Itu hajar. masalah gue masih. Oh, itu masih masalah lu? Masih masalah gue. Itu masih masalah gue. Minum. Ya, masih. Ntar bisa lu tanyain tuh. Iya, baik. Yang menyembuhkan halu gue ketika gue nggak bisa tidur setelah COVID. Kan gue di rumah sakit 2 minggu kemarin. Ya ntar di tempat lu deh. Iya, bener. Udah jawab tuh. Pertama kali nyimeng tadi SMA juga. SMA juga? Pertama kali tripping. Wanji tripping. Tolong dijelaskan dulu arti tripping. Mungkin belum nggak Tripping tahu. itu Nah, when we high in ecstasy we call it tripping, right? No. anak sekarang masih ngomongnya sama? Udah jarang. Apa anak sekarang bilang? Kalau zaman sekarang ngomongnya hacep. Lu hacep kapan? Hacep yuk. Itu tandanya kita enak yuk gitu. Oh, kalau zaman tripping ya? Anjing, kita beda zaman banget. Kalau mau gaul lagi, kita hac yuk. Hac itu disingkat. Singkat hacep. lagi. Hacep itu dari kata apa? Pecah. Dibalik. Kenapa pecah? Karena kan habis makan pecah. Ya kan? Kalau anak zaman sekarang kalau WhatsApp mulai mules tuh ya? Iya, yang mules hacep ya? yuk, gitu. Mules sama gitu ya? Joget. Waduh. Udah enaknya. Udah kangen deh. Gua hacep itu terakhir. Gue nggak terlalu into hacep karena gue bukan anak klub ya. Gue pernah di sebuah malam tahun baru. Gue setelah sober nih 2001. Ini pertama kali gue ngomong. Atau tempat lu ntar gue. Gak apa-apa sih aja, gue juga pengen tahu nih. Jadi di baru 2004 tuh, di Surabaya habis gue manggung. Gue disuruh strike gitu minuman. Ternyata dikasih dalamnya. Oh, oke. Gue duduk gitu tiba-tiba kok. Loh, kok joget? Enggak, belum dulu. Oh, itu udah enak tuh. Tiba-tiba kok mulus. Wah, kampret banget. Ya kampret yang enak gitu maksudnya. Ya, gede-gede kok enak ya mama ya kan. Jangan ditiru. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru. Iya, tapi obrolan kita ini emang benar sih menurut gue, drugs. Kids don't do drugs sih. Gitu Kan dong. endingnya sama aja, nyesel. Gi- Setiap cerita pasti gini. Gini, gue punya satu kalimat yang gue ulang terus sampai orang bosan. Tidak semua orang seberuntung
Rolling Stones. Nggak seberuntung Keith Richards, Mick Jagger. Setuju. Nggak seberuntung Slank. Yes. Nggak seberuntung Onat. Nggak seberuntung Ari Lasso. Nggak seberuntung Pai. Yang bisa lolos. Yang tepar bergelimpangan juga luar Itu biasa. lebih banyak. Dibanding yang beruntung. Yang kemudian bisa sober, bisa kembali berkarya. Oke. Jadi gue selalu nggak gini-gini, selalu gue ulangin lagi kalimat bahwa yang bikin kita hebat tuh bukan drugs, tapi kita bisa lolos dari drugs. Dan untuk lolos tuh setengah mati kan, Nat? Setuju banget. Setengah mati nggak, Nat? Anjir. Ceritain perjuangan lu sampai akhirnya lu bener-bener, ini gue sober. Ini gue ceritain baru sekarang. Oke. Ini gue ceritain. Gue jarang Oke. banget cerita Nah, sedikit. ada. Ini sebagai penutup ya, lu. Penutup. Dari tadi kita kurang mendidik. Kurang mendidik. Sekarang kita kayak lebih mengarahkan. Enggak. Kita lebih ke bercerita. Oke. Nah sekarang penutupnya lu cerita. Gua Perjuangan cerita lu sembuh. se-struggling Oke. apa gue ya? Iya. Se-struggling itu gue. Gue tuh sampai melupakan bapak ibu gue. Karena Matt ya, gue ekstasi iya. Cuma Tapi kan nggak bisa tiap hari ekstasi. iya benar. Bener. Ekstasi itu kan situasi situasional ya. Kita lagi party di rumah lagi kosong atau harus lagu. Homeses. Homesick. Kalau itu masih sama bahasanya. Bahasanya sama. Sama. Ya, Homesick sih masih. Cuman kalau Matt itu kan you can do everywhere. Di kamar mandi, di mobil, di dalam. Lu bisa nyelipin 5 menit lah. Tadinya gue juga ngeliat orang gitu, gue takut. Ih, najis deh lu, bobong gitu. Ih, jijik deh gue ngeliatnya, bikin korek. Gue kena 1, 2, 3, wah enak, nyaman, dapet temen yang ngobrolnya enak. Karena buat gue kekuatan Matt itu ngobrol. Rasanya enak, padahal nggak nyambung gue yakin. Nggak nyambung. Padahal gue yakin nggak nyambung obrolannya. Jadi so pinter kan, itu so open, keren. Padahal mas nothing yang besoknya juga lu tidak melakukan apa. Nah trigger gue tadinya untuk bikin musik. Oke. Gue merasa setelah bikin itu gue jenius. Padahal setelah gue Busuk ya. Waduh 1 tahun boro-boro jadi 1 lagu, ngomong doang, nyerocos, struggling. Tadinya gue selalu berdalih buat musik, buat seni, buat art, gue jadi pintar. Setelah gue 4-5 tahun, gue tuh bikin apa? Iya, bener. Bener gak? Bener. Apa yang gue lakukan? Gue nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Ngomong doang. Semangat, berangkat. Besoknya hilang. Besoknya hilang. Jadi menurut gue itu cuma jebakan otak. Makanya bener kata lo sih, itu jahat banget. Eksperimen yang gagal tuh. Kalau gue bilang drugs itu eksperimen yang cukup gagal. Eksperimen yang gagal. Lu berasa nyampe, wah ini keren nih lagu ini nih. Gue ada kalau gue nulis lirik nih. Bisa 10 lembar tapi isi cuma 2 kalimat. Ulang lagi mas. Gua sama banget. 3 kalimat enggak. Tapi itu aja ruwet. Itu kenapa ya? Tapi di waktu itu nggak ruwet kan? Kayaknya mantep nih. Kayaknya mantep. Besoknya busuk banget. Busuk. Sama. Jadi sembuhnya sekarang ceritain lu struggling dan lu memutuskan sembuh. Oke, sembuhnya itu ya karena bini gua. Jadi even gua ketemu bini gua pun gua lagi basian. Sebentar. Ketemu bini itu dalam arti masih pacar dong saat Enggak. itu? Baru pertama kali ketemu, gua nggak kenal. Oke. Jadi gua Tahun? 2018. Oke. 2018 gua lagi basian. Teman gua ngajak, udah yuk biar bisa tidur kita minum aja di SCBD. Oke. Kan kalau habis minum ngantuk. Iya. Ayo, ketemulah dia. Out of nowhere tiba-tiba ketemu, kenalan. Besoknya kita makan. Dan kebetulan bini gue tuh bersih total dan anti. Karena anaknya polisi. Nah, lu bayangin dong. Ini menarik. Anaknya polisi. Ini menarik nih. Anaknya polisi. Hah, polisi gitu. Gue awal masih ngumpet. Iya. Gue masih di awal masih lama-lama dia ngegepin gue. Lu ngapain sih? Kalau lu masih kayak gini mulu, jangan nikahin gue. Ah, tai lu, cupu lu, biasa, masih denial kan. Ya udah lama-lama gue ikutin dia, berantem. Sembuhnya tuh berantem. Gue kadang-kadang, "Beb, aku mau beli gitu." Ya udah gue turun Lu seterbuka itu? Seterbuka itu. Oke. Beb, ya kan lu enggak, gue aja gue nggak ngerugiin. Lu tau gak sih otak jangkit itu yang maksain kehendak. Iya. Ya kan? Ya udah kalau lu gitu, lu aja, gue ngadu ke bapak gue. Wah itu, ya kan, lu ngerti nggak? Ya udah gue denial, tapi itu ribut. Bukan demi kebaikan. Ah lu anjingnya, gue sampai ngomong ini. Gue nyesel pacaran sama lu dan nikahin lu. Karena lu culun, gue sampai segitunya. Saking gue masih pengen. Dalam pernikahan pun lu sempat masih? Sempat, demi Tuhan Yesus nih ya. Mati gue kalau bohong. Sama kok. Iya kan? Sama Gua kok. mati gua Sama kalau kok. Gue sampai ribut sama bini gue gara-gara hal gituan. Ah gue nyesel nikahin lu gak seru. Bodo amat. Untungnya bini gue tuh yang kuat. Karena dari awal dia ditakut-takutin tuh sama bokapnya. Lu mau sebandel apapun minum boleh, tapi drugs jangan. Karena bukan apa-apa, ketangkep. Iya. Lu kalau bodoh deh lu mau mati di jalan, tapi ketangkep tuh malunya bukan. Iya. Lama-lama gue terbiasa. Sebulan sober, 2 bulan sober, 3 bulan. Gak kerasa, gue belum 20 tahun sih. Ini 2021 BP. 3 tahun gue sober. 3 tahun gue sober. Sebenarnya bukan karena mau sober, terpaksa. Karena setiap gue mau itu ribut sama bini. Lama kok ributnya
bukan masalah anak, bukan masalah duit. Bukan masalah duit, bukan masalah sesuatu yang konstruktif ya. Masalah itu doang. Beb, ini teman gue lagi ada, gue beli. Ngambek. Ya pasti ngambek lah. Pasti ngambek ya, pasti kan? lah kok. Tapi kan kita kan ya pastilah. Satu lagi, junk itu tricky. Yaudah besok aku belanjain ini deh. Lo tau gak sih orang, Iya. gue jago banget ya kalau gituan. Yaudah lama-lama kayak, ini apa sih berantem model apa sih gitu. Udah stop. Terus bapak ibu gue juga sewarit itu. Jadi bapak ibu gue itu udah mulai Berarti di usia berapa tuh? Lo berhenti? ini sekarang gue 27 akhir 28 gue Gue stop. tahun 2001 berarti umur gue sama loh. Hah? Iya gue lahir tahun 73. Berarti tahun 2000 kan gue 27. Sama? Gue berhenti 2001. Oh, sama. 2028 juga gue berhenti. Sama, gue juga stop. Sampai akhirnya gue mikir ini nggak penting, tapi harus ada penggantinya. Apa? Ya udah gue minum aja deh. Dan minum cukup seru kok. Maksud gue bisa menggantikan keseruan itu. Iya, Kan iya. tidak bisa dipungkiri nih itu seru, tapi merusak. Yaudah Beb, kita ganti aja yuk. Mungkin 2 minggu sekali kita minum aja di klub yuk. Minum. Ya udah akhirnya bebas gue ya, tapi melalui berantem, melalui bla bla bla, melalui jahat deh kalau gitu, mulut tuh jahat banget sih. Gue bilang gitu, gue tuh nyesel merit sama lo sampai kayak gitu. Menurut gue Matt tuh jahatnya di mulut sih. Hati baik sebenarnya. Cuman kadang kita berkata-kata yang tidak bener gak? Bener. Ya kan? Gue pernah pukul-pukulan. Iya. Boleh nggak? Emang anjing gue jahat banget. Kayak ini tuh udah nggak waras. Otak tuh jadi nggak waras ya. Fisik waras ya. Iya. Fisik kuat. Tapi rasanya. Tapi otak tuh ternyata nggak waras sih. Setelah gue pikir, dan bener sih begitu sober, rezeki datang, kerjaan datang. Itu yang paling ajaib. Begitu kita sober dan berbuat baik, wah yang lain datang. Di situ gue, stop it. Sebenarnya dari dulu mungkin datang, tapi kita tidak mengelolanya dengan baik. Itu ya? Begitu kita fokus, kita sober, kita sehat tuh, sekecil apapun jadi sesuatu. Iya benar. Setuju gue, setuju. Udah 3 tahun sober, karena sang malaikat, namanya siapa Bin? Baby. Nama beneran? Sampai gue tato. Ini nama anak gue, ini nama bini gue. Nama anak lu siapa? Juan. Oh cowok ya? Cowok. Umurnya berapa yang lu foto di yang lu ajak tidur tuh? 1 tahun 5 bulan ya Beb? 1,5 tahun. Ya begitu muncul anak lebih malu lagi lah untuk melakukan hal yang gak bener, kayak udah yuk gitu loh. Udah kepala 3 masih bandel juga ada malunya. Ya. Karena temen gue pun nih udah kepala 3 sober. Oh kepala 4 masih banyak juga yang baru nakal banyak. Oh banyak ya? Banyak. Dan gue kayak, lu kemana dulu? Iya. Banyak ya? Banyak. Masuk dan baru mulai yang kemudian melupakan anak istrinya. Oh banyak ya? Banyak. Tapi bukan dari dunia kita. Bukan, ya. Dari mana-mana ya? Dari mana-mana. Yang dari dunia kita kadang-kadang gue juga suka sedih gitu kadang-kadang. Ngeliat teman-teman dari dunia kita yang, aduh jangan dong, gue bilang gitu. Gue ngajarin anak gue. Tapi kadang lu gak enak gak sih untuk ngasih tau orang kayak, oh enggak, gue gak kasih tau lah. Dalam arti ketika membaca sebuah berita, di dalam hati gue tuh, aduh jangan dong please. Iya. Ini gue ceritain, gue sempat punya satu teman-teman yang geng minum. Minumnya bir. Minumnya bir. Kita ngumpul setiap hari Minggu jam 4 sore, namanya perjamuan legal. Geng kita, karena semua harus legal. Karena at some point gitu, ada yang kasak-kusuk nih di geng kita nih, ke belakang gitu. Melakukan sesuatu yang mungkin di luar minuman. Yes. Gue panggil langsung, gue gentle. Guys, gue nih udah umur. Gue pengen banget punya satu geng yang kita bisa ngobrol apapun. Isinya tuh di situ ada wartawan, ada fotografer, ada penyanyi, ada rapper, ada segala. Angkatan gue lah. Kalau ada gini-gini, mending nggak usah deh. Sumpah lu? Iya gue ngomong gitu. Mending nggak usah. Bukan apa-apa, nggak worth it loh. Iya, ngerti gue. Kenikmatan 1-2 jam dan lu harus menghabiskan sisa berapa tahun ntar di dalam gitu. Setuju. Dan itu yang gue, akhirnya mereka, ya Pak Ade, akhirnya kita bikin grup perjamuan legal. Ya guys please, kalau datang jangan pernah ada apapun yang berbau di luar yang legal. Dan akhirnya mereka malah respect sama gue gitu. Makanya namanya perjamuan legal. Nah perjamuan legal, jadi kita cuma duduk nonton bola, karena hari Minggu kan, nonton bola kita jam 10 udah pulang. Jadi cuma ngebir sambil cerita berbagai macam hal. Iya. Tapi udah lama kita nggak kumpul sejak pandemi ini udah nggak pernah kumpul. Seru banget. Gue juga perjamuan legal. Thank you banget Om Ari. Dibanding kolek dan siapa tadi? Siapa namanya? Lutfi. Fuck that guy.